nomor 7, nomor 8. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun menjadi hamba, mengambil rupa manusia. Setelah dia menjadi manusia, apakah Theos yang turun menjadi manusia ini mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku? Kau colok, lalu atas kehendak siapa? Ku colok juga matamu nanti. Kau sendiri yang ngomong Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya. Lalu kalau tidak mempertahankan, ngapain dia? Dia turun. Siapa yang turun? Theos. Jadi apa? Jadi manusia. Setelah jadi manusia apa katanya? Aku jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Tampar juga sendal lama-lama. Jadi atas kehendak siapa? Ada yang menyuruhmu jadi manusia rupanya? Enggak ada kan? Kau sendiri yang mengosongkan dirimu kok. Kau sendiri yang tidak mempertahankan keteosanmu kok. Kau yang turun mengambil rupa hamba. Kau pula yang mengatakan, aku datang bukan atas kehendak aku sendiri. Lalu atas kehendak siapa, cupu? Kau jadi dongok. Kau sendiri yang mengosongkan diri. Kau sendiri yang jadi manusia. Kau sendiri yang taat. Bahkan kau sendiri yang mau mati di atas salib. Sekarang lu bilang, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Apa ini? Atau yang benar adalah yang berkata aku datang bukan atas kehendakku sendiri adalah oknum yang berbeda dengan yang disembah oleh orang Roma dan Yunani. Akulah Yesus yang kau Itu orang berbeda itu. Karena kalau Nabi yang datang di tengah kaumnya, Bani Israel, jelas aku datang jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang mempraktekkan, menteorikan, menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Segala perkataan yang aku ucapkan bukan dari diriku sendiri. Segala pekerjaan, mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dahsyat bukan dari diriku sendiri. Selesai. Sedangkan yang satu tadi tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun ke dalam dunia ini menjadi hamba, lalu menjadi manusia, lalu mati di atas tiang salib. Lah kau sendiri yang jadi manusia kok sekarang kau katakan aku bukan diriku yang mau sendiri. Lalu siapa lagi di atas lo? Sedangkan yang tadi manusia Bahlul itu sudah mengakui ente adalah dewa tertinggi. Masih ada lagi di atasmu rupanya? Masih ada? Wah, ada. Jadi kau sendiri kan yang turun jadi manusia? Iya. Ya udah, derita lo. Artinya bahwa ketika lu mati, yang mati adalah dewa tertinggi. Ketika lu tidur, yang tidur adalah dewa tertinggi. Ketika lu yang dewa tertinggi. Sadar, sadar. Jadi jelas di sini ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, Nabi Musa datang di tengah-tengah kaumnya, Nabi Isa datang di tengah-tengah kaumnya. Apa kemudian implementasi iman tertinggi yang dimiliki kemudian para umat terhadap oknum tersebut? Rasulullah, Nabiullah, Al-Masih, Mesias, Kristus. Tapi bagi si cupu-cupu, dewa kita turun ke bumi, halilintar, dewa turun ke bumi, mengambil rupa manusia, nyanyikan sebuah lagu dandut untuk menyambut dewa kita. Jelas kok di situ. Kisah Para Rasul 17. Paulus pergi berdiri di atas Areopagos dan kemudian dia berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Theos. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah kuil dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang aku Paulus beritakan kepada kamu. Siapa itu yang aku beritakan kepada kamu? Siapa? 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 Yesus Kristus. Jadi bukan Yesus anak Maria yang diajarkan kepada mereka, bukan. Makanya ketika dia bersurat
kepada jemaat yang ada di Galatia. Apa kata dia? Aku menerima kabar gembira bukan dari manusia, tapi dari mana? Dari Yesus Kristus. Anak tirinya Yusuf memang bukan manusia. Hah? Saudaranya Nikodemus, Yakobus, saudaranya kemudian Yudas, memang bukan manusia. Hah? Sepupunya Yahya Pembaptis memang bukan manusia. Ponaan daripada Elizabeth bukan manusia rupanya. Ada wae. Jadi yang tadi siapa namanya itu IGD ya, IGD, kamu tambal dulu otak kau yang bocor halus itu baru naik diskusi. Demikian. Ya, silakan Bob, ditanggapi Bob. Oke, saya tanggapi dengan jawaban yang sangat sederhana ya. Bahwasannya tidak perlu mencari keselamatan dengan berbagai hukum-hukum yang ribet ya. Cukup dengan modal iman bahwa Yesus Kristus adalah keselamatan kita dengan iman yang kuat gitu. Bahkan minum racun pun akan menyelamatkan Anda jika Anda benar-benar mengimani dengan seyakin-yakinnya gitu bahwa dialah juru selamat gitu. Itu sudah cukup itu, nggak perlu repot ribet gitu. Kita perlu hidup ini, perlu patokan keselamatan ya. Jadi siapapun yang menjadi keselamatan yang Anda yakini sebagai sumber keselamatan yang mutlak, ya itulah Tuhan Anda gitu. Gitu saja. Sebenarnya kalau saudara-saudara kita ini sedikit aja membuang ego, membuang penyakit jiwa, stres, depresi, sinting, miring yang ada pada diri mereka, mereka bisa waras kok, bisa waras. Percaya sama aku. Sedikit aja mereka membuang ego, membuang doktrin, membuang dogma, dan membuang kebodohan, mereka bisa waras. Sangat bisa. Ya cuman itu mereka memelihara kemudian. Dan Al-Quran memang mengatakan seperti itu. Pantas mereka sesat. Pantas. Wafarikan haqqa alaihimud dalalah. Pantas. Wajar mereka sesat. Karena itu mereka tidak menggunakan akal sehat. Pantas, wajar mereka kemudian sesat. Padahal kalau mereka menggunakan akal sehat, Yohanes Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 17 ya, ketika kemudian diajarkan kepada orang-orang Kristen itu sendiri, bagaimana Paulus ketika dia ada di Athena dan seterusnya. Lalu perintah yang muncul di dalam kitabnya mereka itu lucu. Ketika mereka bernarasi berdasarkan Bible, itu nanti ada kebekuan di situ. Ada ketidaksinkronan antara mata dengan akal. Contoh, data nomor 5 dari Matius bab 17. Tiba-tiba sudah ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, ini suara siapa ini? Menurut mereka itu suara Theos. Ya, kita pinjamkanlah istilah Al-Quran. Menurut mereka itu suara Allah, suara pencipta langit dan bumi. Pencipta kemudian berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terus dengarkanlah dia. Mereka kalau ingin menggunakan akal sehat, bukan hidup seperti kebo. Dengan dua kata itu aja mereka harusnya malu. Dengarkanlah dia. Jadi yang harus didengarkan ini adalah hamba Tuhan, di mana kepada dialah kemudian Tuhan itu berkenan. Siapa yang harus didengar? Yesus. Ketika semua ucapan Yesus kita susun dari A sampai Z,
lalu kita mempraktekkan semua kata-kata itu, apakah kita menjadi Kristen? Nehi nehi merica ketumber jahe. Tidak akan mungkin ucapan Yesus disusun lalu kita praktekkan ucapan-ucapan Yesus. Apakah akan menghantarkan kita ke gereja? Tidak. Ucapan Yesus nih yang harus kita dengarkan dari A sampai Z. Kita dengarkan lalu kita praktekkan. Apakah menghantarkan kita ke gereja menjadi Kristen? Tidak. Menghantarkan kita makan babi? Menghantarkan kita mengibadahi, menyembah Yesus? Menghantarkan kita tidak bersunat? Menghantarkan kita mengatakan hukum Torah itu tidak ada kebenaran? Sedangkan dua kata ini konon berasal dari langit. Dengarkanlah Yesus. Betul. Nah sekarang ketika kamu mendengarkan Yesus, ucapan Yesus yang mana yang mengantarkan kamu ke gereja? Hah? Ucapan Yesus yang mana yang menghantarkan kamu kemudian makan babi, tidak bersunat? Ucapan Yesus yang mana? Hah? Sedangkan Yesus yang harus didengarkan. Nah, coba perdengarkan kepada saya suaranya Yesus. Apa kata Yesus dalam Yohanes 10:27? Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Coba kau perdengarkan suaranya Yesus tentang ibadah minggu kepada saya ingin dengar. Tidak akan pernah ada. Ucapan Yesus aku ingin dengar tentang sebutan kata Kristen. Ucapan Yesus tentang kata Natal. Apanya kalian ini? Hah? Kenapa kalian terlalu angkuh, terlalu sombong terhadap kebenaran yang ada dalam Bible kalian sendiri? Jangan kenal Quran, wong Bible aja kalian tidak percaya. Kepada siapa kalian harus percaya? Kepada siapa kalian harus mendengarkan? Yesus, bukan? Ketika Yesus mengatakan, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ya dengarkan dong. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya dengar dong. Dan dia yang harus didengarkan. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ya dengar dong. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan. Ya dengar dong. Ada apa dengan kalian ini? Oh ternyata kalian mendengarkan Yesus memang, tapi yang kalian dengar Yesus yang lain. Kirain Yesus anak Maria yang kalian dengarkan. Ternyata yang kalian dengar itu adalah Yesus yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Nih coba renungkan dulu, renungkan baik-baik. Apakah kalian ini mendengarkan Yesus sampai kalian menjadi Kristen? Kasih bukti ke kita. Berbeda dengan kami umat Islam, kami berislam karena kami mendengarkan Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba buktikan ke kita di sini, sederhana aja. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Coba perdengarkan suara Yesus yang mengajarkan kalian untuk ibadah minggu. Mana dalilnya? Mana suara Yesus? Ayo, suara Yesus mana? Silakan. Ayo, Darel, silakan Darel. Juma ini ngomong apa? Kau Juma kesimpulan lanjut. Ini tinta cumi lagi nih. Yang lain, jangan yang ini. Tinta cumi. Ini si Angel juga ini kayaknya nggak ada ilmu nih, apalagi si Rocky Gersang nih, si Bob. Aduh. Ya silakan, Angel. Kalau mau ngebantah tadi lu di bawah keluar silakan. Lu minta naik sendiri ke sini. Mau ngebantah atau mau apa? Silakan. Dibuka mute-nya, bro.
tentang ibadah bernyanyi itu ya, itu ada di Mazmur atau nggak salah di Amsal itu, bahwa kita harus bernyanyi-nyanyi dan memuji-muji Tuhan gitu. Itu bukan karangan ya, karena itu melalui kitab juga, itu rujukannya sama seperti berpuluhan juga. Itu di Kejadian ya, peristiwa Yakob itu ketika mendapatkan mimpi dari Tuhan gitu, maka dia berjanji akan menyiapkan perpuluhan untuk Tuhan. Begitu juga dengan acara bernyanyi gitu, karena di Amsal itu ada perintah gitu dari Tuhan gitu. Bagi Juma. Bung, Ya, Anda silakan. coba arahkan pandangan Anda di sebuah kitab milik orang Yahudi. Di situ diperdengarkan kemudian, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami siapa? Bani Khedar. Siapa Bani Khedar ini? Arab. Baiklah bersorai-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Siapa mereka ini yang didiami Khedar? Tanah Arab. Mereka disuruh berseru-seru, baik di kota maupun di desa. Yang ada di bukit batu berseru-seru, yang ada di puncak gunung. Mereka diminta, keturunan daripada Nabi Ismail itu diminta untuk berseru-seru. Anda bawa Mazmur, masuk ke dalam Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyilah kalian, wahai segenap bumi, bagi Tuhan. Nyanyian baru. Nyanyian baru itu yang dimaksud itu azan, salawat, bertasbih, berzikir. Itu yang dimaksud nyanyian baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nyanyian baru yang 1400 tahun tidak pernah berhenti sepanjang zaman, dimeriahkan, diteriakkan, dijanjikan dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, dari kota ke kota, dari desa ke desa yang didiami keturunan Nabi Ismail, Bani Khedar. Yesaya 42 nomor 11. Itu kalau nyanyian haleluya, haleluya, itu sudah lama lagu usang itu. Nyanyian baru dong. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nyanyian baru. Ya, haleluya, haleluya, itu lagu lama. Yang diminta lagu baru. Dan dinyanyikan di mana? Di kota-kota, di desa-desa yang didiami keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Yesaya 42 nomor 11. Keturunan Marten, keturunan Peter, keturunan Mengkendek, Tawela, dipalokkan anak keke asu. Tidak ada begitu. Nggak ada yang kayak itu. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Nggak ada dipanggil keturunan Marten, keturunan Pires, keturunan Andrianus, keturunan Peter, piring terbang. Nggak ada. Yang diminta keturunan Khedar. Khedar anak kedua dari Nabi Ismail. Diperintahkan menyanyikan nyanyian baru, baik di gurun, baik kemudian di kota-kota dan di desa-desa. Oke? Tidak ada itu keturunan Peter Mangkendek. Tidak ada. Tidak ada keturunan kemudian Markus, keturunan John, keturunan David. Nggak ada. Nggak ada itu. Yang diminta keturunan Yishmail, Bani Khedar untuk menyanyikan lagu baru.
Silakan. Saya mendengarkan nyanyian baru dulu dari masjid, lagi azan. Silakan yang lain. Ya, silakan, Bob. Ini 3 in 1 ini Muslim apa Kristen? 3 in 1? Loh, kok nanya itu 3 in 1 sudah clear and clean kok nanya lagi, gimana sih? Oh, aliteng ya. 3 dalam 1. Nah, judulnya itu kan aku dan Bapak 2. Kalau Allah dengan Muhammad 1 kah? Apa hubungannya? Nabi Muhammad itu utusan manusia, Bang. Umat muslim Iya, itu tapi tidak kan ada yang menuhankan Nabi Muhammad, Bang. Syahadat itu tidak kuat kalau tidak nebeng Muhammad. Lu jangan ngolok-ngolok. Di sini Gimana? bukan untuk ngolok-ngolok, di sini untuk diskusi. Abang bisa diskusi nggak, Bang? Iya, saya tanya, Allah dengan Muhammad 1 kan? Itu beda. Nabi Muhammad itu utusan Allah, Bang. Ya, Nabi Muhammad Berarti itu utusan Allah. nanti itu judul di atas, aku dan Bapak 1, bukan 2 dong. 2, Yesus dan Bapa itu 2. Oh, berarti Allah dan Muhammad 1. Apa hubungannya Allah dengan Muhammad? Oh, itu head to head. Nggak ada, Bang. Umat muslim itu nggak ada yang Bagaimana menuhankan caranya Nabi kau Muhammad. mengatakan bahwa itu tidak 1? Dalam doamu saja Bang. harus nebeng Muhammad. Ya, Bang, gini, Bang. Abang tahu nggak rudah rohani? Tapi nggak mau lah. Jangan Dulu diturunin. dipertahankan kayak gitu. Iya, Oh, iya, ahos iya. ini. Naik Bang, biar kau disirami rohani. Jangan disirami ludah. Naik. Naik lagi sini, 3 in 1. Naik lagi sini. Golok-golok dia. Naik lagi, Bang. Sini, Bang. Naik lagi, Bang. Gratis, Bang. Sini, naik lagi. Ya, Angel, silakan Angel sambil nunggu si 3 in 1. Halo, selamat siang. Ya, siang. Silakan, Bang. Ini temanya ini, aku dan Bapak 2, Bang. Ayo, jelasin. Aku dan Bapak 2, ini temanya nih. Ayo. Halo, kira-kira saya mau tanya. Mau tanya apa? Di mana ayatnya aku dan Bapak 2? Oke. Yohanes 8. Sebutkan ayatnya. Yohanes 8. Apa isinya? Tentang diriku dan Bapa bersaksi juga tentang aku. Berapa di situ? Berapa, Bang? 1. Inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan. Sedikit aja, saudara, Anda tanggalkan keegoan terhadap keyakinan agama Anda tuh, yang bertentangan dengan kitabmu sendiri. Lah, ini dalilnya pengakuan Yesus. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, 1, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berapa di situ? Berapa saksi? 1. Nah, itu kan sakit. Anda sakit kan? Yesus pernah mengatakan aku dan Bapa adalah 1. Oh, itu satu misi, iya. Nabi Muhammad dengan Tuhan pencipta langit dan bumi juga satu misi. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa aminu billahi wa rasulih. Satu misi. Bahkan orang-orang Yahudi di zaman mereka dijayakan oleh pencipta langit dan bumi,
Mereka satu bersama, ini aku bersama, aku bersatu dengan kalian. Bukan berarti Malah satu hakikat. Yesus. Nah ini karena Anda kemudian menginginkan Theos turun menjadi manusia. Anda lihat pengakuan Yesusnya, Yohanes 5 nomor 26, itu inti daripada pengajaran Yesus. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan kepada Yesus untuk mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dua, yang masing-masing hidup di masing-masing diri mereka sendiri. Itu dalil. Tidak pernah Yesus mengatakan dua. Ya sudah, gak apa-apa bang. Itu iman saudara. Saya hanya membaca dalil, kan gitu. Siap-siap. Sekarang saya mau tanya, enak pilih mana? Tuhan yang berwujud atau Tuhan yang tidak berwujud? Kira-kira pilih yang mana? Oke, saya lebih pilih Tuhan yang tak nampak di bumi tetapi ada, daripada Tuhan yang nampak di Putus, bumi Bunda. tapi dibunuh. Jaringan tak putus. Iya. Saya ulang lagi. Saya lebih memilih Tuhannya Yahudi yang tidak serupa dengan makhluk daripada Tuhannya Kristen yang serupa manusia tapi mati dibunuh manusia. Ini saya ceritakan dikit ya. Sudah, tunggu dulu. Saya balik nanya. Mana Anda pilih Tuhannya Yahudi yang tidak nuzul menjadi manusia daripada Tuhannya Romawi yang turun menjadi manusia tapi dibunuh manusia? Mana yang Anda pilih? Tes kewarasan, silakan. Dong, begini. Saya Ya, tidak tanya saya itu. ceritakan ya. Dengar. Saya tidak tanya itu. Dibunuh, Ini bukan tapi gereja. bukan berarti mati. Ini bukan gereja. Saya bertanya sederhana. Mana yang Anda pilih? Tuhannya Yahudi yang tidak nampak, yang tidak sama seperti manusia, dibandingkan Tuhannya Romawi yang menjadi manusia lalu dibunuh manusia. Mana yang Anda pilih? Pada hari ketiga dia bangkit, tidak ada kematian yang Ya panjang. udah, ini gila ini. Ini yang baru bisa dikasih turun, Bang Kian, karena otak nggak berfungsi. Turunkan, kasihan, jangan disiksa kalau orang tidak sanggup berdiskusi, jangan disiksa otaknya. Kalau tadi itu pencela, yang pencela seperti tadi itu harus dipertahankan. Biar dunia tahu siapa sebenarnya di sosmed ini yang penghujat dan penista gitu. Kalau yang tadi ini kelemahannya itu di otak. Dia nggak sanggup untuk kemudian berpikir waras. Dia hanya bisa menipu, melilit lidah untuk memperbodoh dirinya sendiri. Diistirahatkan dulu, nanti begitu hangat ubur-uburnya, anusnya sudah cenut-cenut, bisa dinaikkan kembali. Kalau masih kayak tadi itu, masih seperti apa itu, ubur-ubur, jangan dulu dinaikkan. Belum matang untuk mendengarkan penjelasan Bang Suma, gitu ya. Itu sangat dua ya Gurunda, ketika Yesus berkata, jangan kau sentuh aku mau pergi ke bapakmu, Allah ke Allahmu. Nah itu kan ada dua di situ. Ya, ada dua lah. Meskipun tak ada ucapan Yesus kayak gitu, Yesus manusia, pencipta langit dan bumi, bukan manusia. Kalau kita melihat ya dua. Satu dalam misi. Satu dalam misi. Ya, satu dalam misi karena dia adalah perwakilan Tuhan di bumi yang diberi wahyu. Iya. Silakan Bob. Ya, sepertinya jika kita menuhankan sesuatu yang di luar, tetapi itu sebagai maskot untuk keselamatan, ya nggak apa-apa gitu. Selagi kita masih belajar ya untuk mencari Kristus dalam diri kita sendiri gitu, emang butuh gitu. Maka Yesus mengatakan, bahwa tindikanlah anak manusia itu agar kau bisa melihat Tuhan gitu. Ya kita emang perlu maskot untuk perlindungan.
hidup itu ya harus selalu dicari kebenaran, sampai roh kebenaran kita inilah yang benar-benar menyembah Tuhan gitu. Karena Yesus berkata bahwa yang bisa menyembah Allah itu hanya roh kebenaran. Bentuk fisik ini tidak akan sanggup karena tidak bisa melihat dan mendengar Tuhan gitu. Maka gunakanlah roh kebenaran Anda, bangkitkanlah roh kebenaran itu gitu. Karena hanya roh lah yang bisa melihat dan mengenal Tuhan Allah gitu. Karena Allah itu adalah ruh itu. Begitu penjelasan saya selagi belajar, ya tidak apa-apalah. Karena kesadaran yang tertinggi adalah Tuhan sendiri gitu. Capailah itu dengan kebangkitan dari Roh Kudus Anda gitu. Begitu saja penjelasan dari saya. Ngomong apa lah ini? Kamu ngomong apa lah? Ya di dalam diri manusia, Anda lupa bahwa Saya nggak mau komen tapi lucu jadi. Bahwa roh kita ini sudah bersaksi gitu bahwa saya sanggup untuk hidup di dunia ini gitu. Ketika kita benar-benar telah lahir, kita telah dipercaya oleh setan gitu, sehingga kita lupa akan Tuhanan. Makanya itulah tujuan dari para utusan, kita mengingat kembali bahwa kita sebenarnya telah mengenal Tuhan gitu. Ada lagi yang salon. Ada yang buka salon sore-sore gini. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Oh, iya, salam damai. Ini agak mending nih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Boy. Dipikir gereja. Ya gimana bang? Hanya Yesus adalah jalan satu-satunya untuk menuju ke rumah Bapa di surga. Terus kenapa jadi Kristen kalau gitu? Gimana bang? Kenapa jadi Kristen kalau Yesus adalah jalan? Sebab Tuhan adalah Tuhan Yesus yang disembah untuk selamanya. Tadi katanya jalan, sekarang jadi tujuan. Mana yang betul? Iya, sebab dia Tuhan, makanya saya jadi Kristen bang. Oh, ya. Jadi ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel melakukan mukjizat, orang-orang Israel menganggap mukjizat itu mukjizat Tuhan atau mukjizat kemudian Mesias atau manusia? Iya, mukjizat Tuhan bang. Mukjizat Tuhan yang Tuhan lakukan melalui perantaraan manusia, betul? Ya, sebab dia diutus bang. Diutus oleh Tuhan. Nah, itu sehat. Berarti Yesus ini utusan Tuhan. 3 menjadi 1 bang. 3 ini lari ke Yunani Romawi ini. Ini bukan ajaran Yesus ini. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusannya. Ya, itu ajaran bang. Yesus. Kalau bang. 3 menjadi 1 itu Roma Yunani. Bang, aku mau tanya bang. Ya. Tapi tolong gunakan otak ya. Kalau kita memperbanyak istri bang, selain dari istri yang satu, apakah dihalalkan bang lebih dari 10 istri atau 70 istri dan akan masuk ke surga? Ada yang menemani nanti 72 bidadari. Apakah betul itu bang? Jadi di Islam itu boleh menduakan istri boleh, tapi tidak boleh menduakan Tuhan. Itu di Islam. Iya, terbalik di Kristen. Di Kristen lucu. Di Kristen itu lucu. Di Kristen itu tidak boleh menduakan istri, tetapi boleh menduakan Tuhan. Berarti orang Kristen lebih takut ke istrinya daripada ke Tuhannya. Berarti agama Islam itu bang. Anda pilih mana? Anda pilih mana? Menduakan istri atau menduakan Tuhan? Enggak. Abang jawab dulu. Apa Tuhan Muslim itu Muhammad atau Rabbah?
Atau dua-duanya, Bang? Apa itu? Ini bertanya tapi dia nggak ngerti pertanyaannya. Sekarang menduakan Tuhan atau menduakan istri, mana Anda pilih? Gimana? Mana Anda pilih dalam hidup Anda, menduakan istri Anda atau menduakan Tuhan Anda? Awas dulu, nak. Jangan gigit kepalanya ayah. Udah kepalanya nggak berfungsi, digigit lagi. Aduh nak, jangan nak. Aduh, anakku ini. Ayah kepalanya tinggal kayak merica, digigit pula. Astagfirullahaladzim. Masih mau aku datang besok. Ayo, semangat. Anda pilih mana? Menduakan istri atau menduakan Tuhan? Menduakan istri lah, Bang. Nah, gitu dong. Berarti masih manusiawi menduakan istri daripada menduakan Tuhan. Terus kenapa Anda malah mentigakan Tuhan? Ayo. Udah saya jawab tadi, Bang. Ya, kenapa Anda mentigakan Tuhan? Kalau manusia aja tidak mau diduakan menurut saudara punya logika, lalu apakah Tuhan mau ditigakan? Karena Tuhan adalah maha segalanya, Bang. Nah, jadi bisa ditigakan karena dia maha segalanya. Justru karena kenapa Islam itu bisa berpoligami, menduakan istri, karena istri tidak maha segalanya. Tuhan sudah maha segalanya, kenapa masih dicarikan Tuhan lainnya, tandingan? Nah, berarti kalau menduakan istri atau mentigakan atau dan seterusnya, Bang, berarti istri yang pertama dan yang kedua tidak ada rasa seperti itu, Bang, ya, atau gimana? Coba dijelasin. Saya belum sampai sekarang belum ya detail kali mengenai muda cerai, udah nikah muda cerai, meninggalin istri yang sah. Apakah daripada di Kristen tak ada nikah dalam dosa itu, Bang? Di Kristen tak ada nikah. Di Kristen itu nggak ada nikah, di Kristen itu kawin kayak kambing. Anda harus tahu itu. Anda harus tahu, tidak ada ajaran nikah di Kristen dari Tuhan. Dengar ya? dulu, nggak Bang. ada. Nggak ada. Dulu, Bang. Ayo. Di mana konsep? Coba. Tunjukkan konsep nikah di dalam agama Anda. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Sekali lagi, dengarkan saya. Di dalam agama Kristen itu tidak ada aturan nikah di dalam Kristen dari Tuhan, itu nggak ada. Nggak ada aturan nikah di Kristen itu dari Tuhan, nggak ada. Itu prosesi yang dibuat-buat gereja. Nggak ada. Kau tunjukkan dalilnya prosesi nikah dalam agamamu berdasarkan dalil. Ada? Nehi merica ketumbar jahe. Tidak ada. Jadi kawan, kalau tidak ada nikah dalam pandangan Islam itu zina. Maaf ya. Jadi kalau dalam pandangan Islam, Kristen itu semuanya adalah anak zina. Karena tidak ada prosesi nikah. Mana prosesi nikah di Kristen? Ada? Syarat sah nikah di agamamu ada? Nggak ada. Sekarang Anda mencoba untuk menarasikan poligami. Hei, Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus mengatakan kepada pengikutnya Bani Israel, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia memperoleh istri berlipat kali ganda saat ini juga. Matius 19 nomor 29, barang siapa yang menjadi pengikutku dan meninggalkan istrinya, kelak di surga dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Jangan coba-coba terhadap agama langit. Yesus mengajarkan poligami. Nabi-nabi berpoligami. Tak ada satu dalil di dalam Bible, perjanjian lama, kitabnya para nabi yang Anda anggap itu, yang melarang poligami. Nggak ada. Daud kakeknya Yesus, istrinya berapa? Salomo kakeknya Yesus, istrinya berapa? Dan kalau saya tanya, Tuhanmu yang bernama Yesus itu berasal dari istri yang keberapanya Daud? Bisa kau jawab? Yesus anak Daud itu berasal dari istri yang keberapa? Bisa kau jawab? Ingat ya, Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Nah sekarang sperma Daud yang Daud semprotkan ke istri yang keberapanya. Yuk belajar. Ajak penitamu yang paling pintar di Indonesia hadapi saya. Roma 1 nomor 3, Yesus dikatakan berasal dari sperma Daud. Pertanyaan saya, istri yang keberapanya Daud
yang menerima sperma dari Daud, yang kemudian kelak melahirkan Tuhanmu yang bernama Yesus itu. Ya, Jangan nangis. Ini ada pastor Jangan nangis. terkenal. Ada pastor terkenal nih Gurunda. Ada pastor nih. Iya, tapi blow on juga sama aja. Ayo. Halo Bang Zuma. Nah, silakan kau tunjukkan Yesus itu berasal dari sperma Daud yang Muhammad sudah datang di Mekah Bang, minum kencing onta Bang. Ini Ikutin Bang. ini korban gereja, ini korban Di pembodohan. mana Roma berapa Bang Zuma? Roma 3 nomor 1. Belajar lagi, Pastor. Roma 3 nomor 1. Iya. Nggak usah framing. Ya, coba. Ini pastor kan ya? Ini Roma 3 ayat 1-nya gini. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Di mana sperma? Waduh, kasihan sekali. Bapak pastor kan? Bapak pastor kan? Nggak usah framing. Enggak, Bapak pastor kan? Pribadi. Bapak pastor Nah, kan? apologet itu Seorang gitu. pastor, dengarkan. Seorang pastor bertanya Masa kepada seorang Bang Zuma Zuma. seperti ini? Seorang pastor bertanya. Nah, seorang Zuma itu diskusi dalil dalam mana? pribadi gimana? Saudara-saudaraku yang ada di sini, tadi saya menyebutkan apa? Roma berapa? Roma 3 ayat 1. Pertama tadi saya sebut Roma berapa, teman-teman? Kan saya ada tanya tadi, Roma berapa? Roma 3 berapa ayat pertama 1. tadi saya sebut, teman-teman? 1-3 Gurunda. Roma 1:3. Ini kau pastor Kenapa itu tadi bilang kau. 3-1? Iya, itulah kebahlulanmu sebagai seorang pastor, masih nanya. Makanya ku sengaja ku Makanya balik. jangan fitnah-fitnah. Ikut dia. Gimana Ikut dia sih pastor Zuma yang Dongo. dikatakan seorang Pastor apologet? Dongo ya begitu. Apologet kok. Pastor Bahlul kayak gitu. Aduh, bagaimana Pastor yang apologet tidak model ngerti begini? tentang Hancur. Bible ya gitu. Hancur Dengar, diam dulu. umat Kau Islam. diam dulu. Hancur umat Islam. Diam dulu. Penjilat perpuluhan kau diam. Diam dulu kau. Kau perutmu penuh dengan perpuluhan tapi kau tidak pernah berilmu. Diam dulu. Saya tahu kita pernah berdialog, kita pernah buka kamera. Saya tahu Anda pastor. Saya dari tadi berulang-ulang mengatakan Roma 1 nomor 3. Datang Anda bertanya Roma berapa? Ya, Ini artinya bahwa Anda itu cuman menipu jemaat. Cuman menipu tanpa Anda tahu dalil. Nah, ini. Bagaimana seorang apologet? Bagaimana seorang pastor masih bertanya Roma Sekarang kita berapa? berapologet secara objektif. Roma berapa katanya? Ini pastor Dongo. Cuma mencret. perpuluhan yang ada di dalam otakmu. Hanya duit aja terus, duit. Kerjanya hanya fitnah. Duit aja terus. Fitnah. Duit aja terus. Nah, ini kau baca tuh yang ku katakan tadi kepada jemaatmu Iya, tuh Roma berapa 1 nomor dibaca? 3 tuh. Kau baca. Kau yang baca. Biar kau belajar dari saya. Mana sperma? Ya baca. Tentang anaknya menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Keturunan dalam bahasa Yunaninya apa? Keturunan itu egenenten. Bahasa Yunaninya, original teks di kitabmu yang Roma 1 nomor 3 itu apa? Iya di mana? Iya, Roma 1 nomor 3 original teksnya apa? Keturunan situ apa? Apa keturunan di situ? Ya makanya kau belajar, jangan kau kejar perpuluhan saja. Jangan kau framing. Ini apa ini? Ini apa ini? Apa ini? Apa itu tertulis? Apanya? Ini apanya? Apanya dong? Ini apanya dong? Ah, apa itu? Apa? Perpuluhan. Itu keturunan. Iya itu Saya bertanya, Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Sperma Bukan yang begitu dilemparkan. cara terjemahannya. Dengar. Sperma yang dilemparkan Daud nantinya itu melahirkan Yesus. Sperma yang dilemparkan ke istri yang keberapa? Jawab. Sperma itu bukan itu keturunan benih. Itu sebenarnya diterjemahkan benih. Ini pastor gaya. Itu benih. Gaya selangit. Gaya. Ya benar. Jadi kalau kamu saudara sudah mengakui Yesus itu benih dari Daud. Mani tidak. Coba cerdas sedikit. Mani dengan sperma itu dua hal yang berbeda. Jadi kamu sudah akui. Jadi saudara sudah akui bahwa Yesus itu berasal dari benih Daud. Keturunan. Iya, keturunan Daud. Betul. Nah, sekarang keturunan dari istri yang keberapa? Dari Matius itu jelas.
Keturunan dari istri Gitu. keberapa? Istri apanya? Keturunan Daud. Yang dihitung itu bukan apanya istrinya. dong? Yang dihitung itu Apanya adalah Daudnya. dong? Tadi sperma nggak mau pindah ke benih, dikejar di benih, pindah ke keturunan. Sekarang saya tanya, dia berasal dari keturunan istri yang keberapa? Tidak Ini dikatakan gerunda istri mani. keberapa, Ini tetapi mani. keturunan Daud. Masalahnya apa? Masalahnya istrinya Daud itu ratusan. Sekarang saya tanya, dia berasal dari keturunan istri yang keberapa? Baca konteks. pahami Baca konteks. Baca konteks. Iya, masa kata benih aja kamu bahasa Yunaninya kamu terjemahkan apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pastor. Saya bertanya, Yesus itu keturunan Daud, keturunan istri keberapa? Yesus dihitung ya secara disebut apa? anak Daud. Nah, Yesus itu anak Daud. Nah, terus maksudnya kalau ditarik dari silsilahnya itu dari Betseba. Berarti istri keberapa Betseba. itu? Tetapi tindakan yang dilakukan. Istri keberapa? Oke, tindakan Istri keberapa? tindakan poligami. Itu yang istri dilakukan. sah nggak itu? Sebentar. Sah nggak itu? Dengar Sah, orang ngomong sah. itu mah, jangan potong-potong kau. Sah nggak itu? Iya, Nah, dia dikau. jagonya gitu. Sah Jagonya tidak gitu. itu Berseba? Maksud gini, Sah nggak itu itu Berseba? sah. Makanya anaknya Salomo mengganti. Sah. Anaknya Salomo. Bukannya menjadi Daud raja. mengintip Berseba mandi? Itu sebuah tindakan Daud itu sebuah kesalahan. Ya. Sebuah kesalahan dan dihukum. Berarti Tindakan Anda dia itu mengakui dihukum. Yesus itu keturunan dari Kenapa? Kan keturunan hukumannya, dari Daud akhirnya Daud yang Daud dan Betseba, berasal dari anak pertamanya kesalahan itu gitu. meninggal. Berarti dia berasal dari kesalahan. Yesus berasal dari keturunan yang Enggak, mengalami bukan kesalahan dari gitu. kesalahan. Lalu? Jadi gini, kamu dengar ceritanya dulu. Ya. Nah, makanya supaya kamu cerdas, kamu dengar ceritanya. Hmm. Jadi Daud itu melakukan sebuah tindakan dosa perzinahan. Ya, berarti Dengan Yesus Betseba. berasal dari keturunan Nah, Zina. enggak, bukan. Lalu. Lu tadi Jadi katanya dari hukumannya, persinahan. dengar dulu, makanya lalu gimana Tadi sih, persinahan. bohong sekali kamu. Tadi persinahan. Perzinahannya itu hasil dari perzinahannya itu anak yang dilahirkan itu dihukum. Daud dan Betseba dihukum, anaknya itu meninggal. Lalu kemudian Daud mengambil Betseba menjadi istri yang sah, melahirkan Salomo. Nah, Salomo itu anak yang sah. Awal pertemuan mereka itu berasal dari perzinahan, perkenalan Ya, mereka. awal pertemuan mereka itu sebuah kesalahan, itu sebuah dosa. Berarti Yesus berasal dari keturunan Tapi pezina. Yesus itu secara Betulkah itu? Betulkah itu Yesus berasal dari keturunan pezina? Betulkah? Itu pertanyaan. bukan dari keturunan pezina. Loh, Daud tadi katanya Anda katakan berzina. Iya. Kalau kamu bisa bedakan nggak orang yang jatuh dalam dosa zina dengan pezina? Iya, Anda yang mengakui, Pezina itu- Anda yang mengatakan bahwasanya pezina itu Daud sebentar. berzina Makanya dengan saya belum temukan apologet neneknya Islam yang Yesus, kan cerdas. gitu. Saya belum temukan Anda yang apologet Islam sendiri cerdas. mengatakan tadi loh. Anda yang Tidak bisa mengatakan bedakan tadi. antara pezina Anda yang mengatakan dengan tadi, perbuatan bukan zina. saya. Kalau Saya pezina, hanya mendengarkan. makanya saya bilang saya belum temukan apologet Islam yang cerdas. Saya yang mendengarkan dan juga orang lain di Iya. sini yang mendengarkan. Jadi Daud dan Betseba, sebentar. Daud berzina dengan istri Uria, betul? Jangan di-mute. Bagaimana di-mute ini? Betul tidak? Orang apologet Islam nih kayak ketakutan. Betul tidak? Enggak usah panik kau. Betul tidak? Iya, awal Kan sudah akui satu. tetapi Yesus, Kemudian sabar dulu. Kau jangan ngomong sendiri, jangan menang sendiri. Ini kita mau ya urut. kamu dari tadi ngomong sendiri pakai mute. Iya, karena kamu itu Gimana menjilat ludamu framing-framing? sendiri, Pastor. Pastor, kau Modal menjilat congor ludamu apologet sendiri. ini. Tadi nggak kau bisa ngomong di mengatakan mute. Daud itu berzina. Dengan siapa Daud berzina? Dengan siapa Daud berzina? Daud
Daud itu jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Betseba. Apakah betul? Sabar dulu. Apakah betul dari dua orang ini nanti turun kemudian Yesus? Daud dan Betseba berzina, lalu dihukum. Hukuman dari Tuhan untuk mereka ialah anak yang dilahirkan dari hasil zina itu wafat. Waktu lahir wafat. Lalu Daud mengambil Betseba sebagai istri yang sah. Bagaimana cara Daud mengambil istri Uria? Bagaimana caranya? Jadi Daud jatuh di dalam dosa perzinahan. Bagaimana caranya? Itu dosa pertama. Dosa kedua, Daud bagaimana caranya? Dosa kedua, Daud merencanakan kejahatan itu, berikhtiar untuk membunuh suaminya Betseba. Agar dia mengambil Betseba sebagai istri. Sebenarnya awalnya bukan istri. Tujuannya untuk menutupi rasa malu dari perbuatan zina mereka, karena pada waktu mereka melakukan itu Betseba hamil. Ya itu ceritanya gitu. Lalu kemudian Uria wafat di medan perang. Uria wafat di medan perang. Itu rencana Daud nggak supaya Uria meninggal di medan akhirnya perang? Dari tindakan Daud itu Allah menghukum Daud juga, yaitu ada pertumpahan darah di antara anak-anak Daud. Tetap ada hukumannya, itu dosa, makanya itu ada konsekuensinya. Dosanya dihapuskan nggak Daud? Tindakannya, karena Daud pada akhirnya dia menyesal, dia bertobat. Setelah bertobat dihapus nggak dosanya? Ya, hukuman tetap dilaksanakan, tetapi Daud karena dia menyesal dan bertobat, dia diampuni. Diampuni, berarti tidak perlu penyaliban. Diampuni, tidak perlu penyaliban kepada Daud itu beriman kepada juru selamat yang akan datang. Iya, dengan ibadah korban. Mulai mabuk. Pertanyaan saya, bukan mabuk. Sekarang saya tanya Anda. Sebentar. Dengarkan saya. Apakah dosa Daud diampuni sebelum kemudian spermanya jadi Yesus? Jawab. Saya mau tanya Anda. Jangan modal gigi, Jangan modal gigi, Pertanyaan saya, Congor. Dengarkan saya, Congor. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya tanya Anda. Jangan kemana-mana dulu. Apakah dosa Daud diampuni? Sekarang saya mau tanya iman Anda. Apakah dosa Daud diampuni sebelum spermanya jadi Yesus? Jawab. Sekarang saya mau tanya dulu. Jawab dong. Ya nanti saya jawab. Saya akan jawab, tetapi saya ingin Anda. Jawab dulu dong. Jangan malu-maluin. Saya akan jawab, saya akan ajukan pertanyaan, sesudah itu saya jawab. Iya, ini masih rentetan yang tadi loh. Masih rentetannya yang tadi. Jawab dulu. Iya, sekarang gini, Anda bertanya ke saya akan jawab Anda. Demikian saya mau bertanya ke Anda. Jangan berani bertanya tapi tidak mau ditanya. Loh, itu takut namanya. Saya tadi mengurai. Gentleman jadi orang, jangan pengecut. Saya mengurai. Itu baru pertanyaan. Berani mengurai, ya, saya mengurai. Anda yang naik ke sini. Anda naik ke sini bertanya tentang di mana dalilnya Yesus itu berasal dari sperma Daud. Kan Anda malu barusan. Anda kan tidak tahu dalil itu. Saya ngajarin Anda toh, kan gitu. Iya, makanya saya mau tanya Anda. Oke lah, silakan Anda bertanya. Kalau Anda jangan kabur ya. Muslim. Nanti saya jawab Anda. Silakan. Anda juga tanya. Silakan, wahai pemungut perpuluhan, silakan. Silakan. Saya mau tanya Anda. Lama kali, Bah. Oke, saya mau tanya di surat Maryam 3334. Apa itu? Apa itu? Waduh. Apa itu?
Masa kan di Quran Anda tidak hafal? Apa itu? Surah Karena apa ini itu? terlalu Ayat banyak berapa baca itu? Alkitab, lupa Quran jadinya. Astagfirullahalazim. Coba baca surat Maryam. Makanya pastor. Makanya pastor. Saya menghormati Anda. Pastor. Saya tanya Anda sebagai seorang muslim. Pastor. Kapasitas Anda menjelaskan. Pastor, jangan bawa-bawa kegilaan Anda di gereja di sini, Pastor. Jangan. Anda membahas tentang Al-Quran. Bagaimana mungkin Anda mengatakan surah Maryam ayat 334? Apa? Hah? Kurangi makan babi supaya otakmu itu bisa cerdas dulu. Jangan kau bodoh-bodohin. Cara kau bodoh-bodohin umat Islam, kau ajarkan ke saya. Apa ini? Kau buat umat Islam jadi bodoh dengan apa? Kau bertanya, Pastor, kau bertanya Maryam ayat 334. Orang-orang Kristen itu cerdas. Cerdas kau bilang. Iya cerdas. Karena apa? Kami bukan diajar oleh buta huruf. Kalau kau tidak buta huruf, pasti kau bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Talal. Surah Maryam ayat 334. Orang gila. Oten-oten aja. Kau belajar Bible. Jangan kau bahas-bahas terjemahan Al-Quran. Ilmumu belum sampai ke situ. Semakin kau membahas tentang ayat suci Al-Quran, semakin lari jemaatmu karena kau nggak tahu. Berbeda dengan saya bahas Biblemu karena saya tahu. Buktinya saya ngajarin kamu tadi tentang Roma, kau nggak tahu. Kau kaget kan? Ternyata di situ dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Kaget kau kan? Makanya jangan cuman kalkulator kau pegang. Sian deh loh, mau membahas Islam. Saya udah cari Maryam 334 nggak nemu saya. Memang nggak ada. Masa ada surah Maryam ayat 334? Gimana ceritanya? Surah Maryam itu hanya sampai kepada ayat 90 berapa itu? 98. 98 ya? Iya 98. Iya. 334 kalah-kalah surah Al-Baqarah. Itu malah asah. Oke kan dah di ini dulu diarahkan dulu yang lain. Saya ibadah sejenak. Iya. Mestinya dijawab dulu pertanyaannya Bang Juma itu baru Anda bertanya. Coba Pak Pendeta. Kenapa kalian takut sekali? Coba Anda buka dulu surah Maryam. Surah Maryam 334 coba dibuka. Saya tadi cari nggak nemu 334. Makanya dengerin surat Maryam nomor 33 dan 34. Nah, kamu bilang tadi 334 kok. Iya, makanya saya bilang nomor 33. Tadi kok bilang 334? Nah, 33 dan 34. Nah, sekarang coba baca surat Maryam. Surat Maryam 33 dan 34. Mestinya pastor, kamu kan ini pastor nih atau pendeta, jemaatmu banyak yang monitor gitu loh. Mestinya gitu ya. Mestinya kamu ini naik mencerminkan kamu seorang pastor atau pendeta gitu. Ya jujur gitu loh. Kalau ditanya jawab dulu, habis itu baru kau bertanya. Saya akan menjawab pertanyaannya setelah saya bertanya. Gimana coba itu? Ilmumu sampai mana gitu loh diskusi. Dan tidak mau mengakui kesalahan. Mestinya mohon maaf, tadi saya salah sebut. Maksud saya itu surah Maryam ayat 33 dan 34. Itu baru elegan pastor. Kalau begini caramu ini, waduh, mohon maaf, jemaatmu akan meninggalkanmu dan perpuluhanmu. Waduh, selesai sudah. Kamu mau makan apa? Ono loh. Naik di sini yang elegan. Kalau keliru berbicara ya keliru, jujur gitu. Silakan Ustaz Tata, maksudnya surah Maryam 33-34 gimana Ustaz Tata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Gurunda dan beliau ibadah dulu sejenak. Oke. Ya. Silakan Ustaz. Surah Maryam 33
Ya, jadi surat Maryam 33 itu sama dengan ayat 15-nya. Ini kan ibaratkan dulu Allah menceritakan tentang Nabi Isa, dia berdoa, juga membuktikan siapa dirinya. Maka nyambungnya dari 3